Zainuddin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fikri, pimpinan Komisi 10, para anggota dan bapak-bapak guru GLP P3K, GLPG, guru lulus passing grade, tambah TF, Bu. GLPGTF. TF-nya tanpa formasi. Jadi 193 tanpa formasi sudah lulus passing grade dengan permasalahan yang ternyata cukup kompleks gitu. Ada yang guru honorer di sekolah negeri lulus passing grade sudah dicoret dari Dapodik. Kemudian nasibnya seperti apa? Ini juga harus dibicarakan. Jadi ini memerlukan koordinasi lebih baik lagi. Sayangnya koordinasi itu bukan bahasa Indonesia. Koordinasi itu kalau dinasi gitu. Kalau koordinasi beneran itu susah. Jadi sampai hari ini kita sudah berusaha untuk bisa menyelesaikan dengan beberapa pihak itu. Beberapa daerah yang kami juga tahu, mereka merasa dengan DAU yang ada, tapi dengan beban guru yang lulus, ternyata kemudian membuat mereka merasa tidak akan atau merasa akan mengalami defisit APBD. Ini yang membuat sulit. Nah, oleh karena itu saya kira kami di Komisi 10 akan berusaha untuk membicarakan masalah ini dengan kementerian yang terkait, Pan-RB, kemudian Menteri Dalam Negeri. Kalau perlu kita juga mengundang sejumlah kepala daerah kembali. Walaupun pernah kita mengundang, kita akan undang sekali lagi. Saya kira itu Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak Haji Bisri, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10, tamu-tamu yang kami hormati, yang dalam keadaan susah terus, mudah-mudahan masuk sini menjadi senang. Saya Bisri Romli dari Dapil 10, Pekalongan, Batang, Pemalang. Apa yang disampaikan Bu Lydia dan Pak ini sudah sama, termasuk yang disampaikan Bapak ini dalam slide ini, bahwa guru honorer itu nasibnya kayak apa. Kemarin tuh konsinyering sudah kita sampaikan pada Dirjen, mudah-mudahan ada perubahan. Apalagi ini menjadi statement buruk ketika Pak Menteri RP meninggal, katanya dapat doanya dari bapak-bapak itu. Padahal menurut saya beliau adalah sebagai negara, mudah-mudahan juga diampuni. Bapak-bapak yang merasa tidak sakit hati juga harus mengampuni. Mudah-mudahan ini aja Pak yang saya sampaikan, mudah-mudahan bahwa guru honorer, karena di Pekalongan juga guru honorernya semuanya bingung, mudah-mudahan ini juga bisa dimasukkan kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisri Romli. Anas sudah cukup? Cukup ya. Perkenankan saya mengambil beberapa poin untuk nanti disampaikan. Jadi di samping juga masukan-masukan dari anggota Komisi 10. Bisa ditampilkan? Saya mendengar maaf gitu. Pak tenaga ahli untuk menyampaikan ini draft dari laporan singkat ya, kecil-kecil ini saya nggak bisa baca. Semua di sana semua. Baik. Ini catatan Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi kepada perwakilan guru lulus passing grade P3K yang telah menyampaikan aspirasi pada hari ini. Di antaranya ini barangkali ada yang terlewat, nanti bisa diusulkan. Satu, tidak mendapatkan jam mengajar lagi dan tidak memegang
Itu diangkat tentunya. Pemegang kelas pada tahun pemegang kelas. Tahun ajaran baru 2022-2023 setelah penetapan guru P3K yang sudah dilantik di tahap 1 dan 2. Kemudian yang kedua, memohon Komisi 10 mengundang pemerintah daerah terkait pengajuan formasi P3K dan kesediaan anggaran. 3. Tenaga pendidik. Sangat penting keberadaannya, mohon agar diperhatikan dan ada seleksi bagi yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Pendik tadi ya, utamanya operator itu ya. Kemudian 4, berharap yang sudah mengikuti seleksi P3K dan lulus passing grade segera diberi SK, terutama prioritas 1. 5, mohon agar guru swasta yang sudah lulus tidak dikembalikan lagi ke sekolah asal. Itu ya Bu. Tadi yang swasta. Tadi sama dengan Jakarta berarti. Padahal Komisi 10 minta supaya dikembalikan karena ada permintaan dari penyelenggara pendidikan. Tapi ini kita sampaikan. Kemudian yang ke-6, formasi untuk guru bahasa Inggris seleksi tahap 1 dan 2 tidak lebih dari 10% dari formasi yang tersedia. Ini berarti informasi aja. Nanti kita sampaikan. 7, Provinsi Jawa Barat 6.425. Ini kalau salah angkanya nanti bisa di ini. Salah Pak. Berapa itu? Yang lulus passing grade 10.397. Yang sudah mendapatkan penempatan dipastikan ada 6.425. Sisanya itu baru tidak dapat penempatan Pak. Begitu. 10.397 Lulus PG ya, passing grade. 6.425-nya sudah dipastikan dapat penempatan. 6.425 sudah dapat formasi. Ya, sudah dapat formasi. Terus sudah. Sisanya angka itu betul belum mendapatkan formasi. 3.972 Pak. 3.972 ya, sudah mendapatkan penempatan atau tidak? Belum mendapatkan formasi. Ya. GL PGTF. Oke, lanjut. Lampung Selatan sudah lulus di RAT. Yang maksudnya Provinsi Lampung dari 15 kabupaten baru 2 kabupaten yang memberikan SK kepada guru yang lulus di tahun 2021. Dari 12 kabupaten, 15 kabupaten Pak. Dari 15 kabupaten. Ya, baru dua yang memberikan SK. Ya. Bukan diberi itu yang memberikan ya. Dari 15 kabupaten, dari 2 kabupaten yang telah memberikan SK. Ya. Kepada yang lulus ya. Ya, yang lulus passing grade. Bukan lulus formasi maksudnya Pak. Tahap 1 dan lulus formasi tahap 1 dan tahap 2. Memberikan SK kepada honorer yang lulus tahap 1 dan 2. Ya. Ya, ditulis kepada seleksi maksudnya apa? Sama apa itu bukan Lampung Selatan, maksudnya Provinsi Lampung. Hanya baru 2 yang sudah di SK. Ya, bukan Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Katanya hilang. Provinsi Lampung dari 15 kabupaten, dari 2 kabupaten yang telah memberikan SK kepada peserta seleksi tahap 1 dan 2, gitu ya? Ya, Mbak. Terus lulusan PGSD tidak bisa memilih mapel, tetapi sebagai guru kelas sejumlah 482 di Kota Palembang, betul? Nah, Bapak, itu untuk guru kelasnya saja 383. Untuk jumlah keseluruhan guru swasta Kota Palembang itu ada 482. Jumlah keseluruhan guru swasta yang PG. Ini yang guru passing grade. Itu 383. Itu untuk guru kelas 383 dan jumlah swasta yang PG di Kota Palembang 400. Oh, jumlah yang sudah lulus passing grade 482. Ya, guru swasta itu. Ya. Ketua mau konfirmasi dulu kepada Ibu. Jadi yang 383 ini di negeri dan swasta. 383 itu khusus untuk swasta saja. 482 dan 383 itu semua yang swasta. Oke. Nah, itu bercampur Ibu dengan 283 itu guru swasta. Guru kelas di sekolah swasta. Ya, guru kelas harus itu guru kelas bercampur dengan guru mapel, Bu. Nah, jadi 383, tapi itu untuk guru swastanya. Jadi guru SD yang swasta dan guru mapel yang linear ke SD.
Ya, 3. Maksudnya gimana tuh? Lulusan PGSD tidak bisa memilih mata pelajaran sebagai guru kelas. Guru SD sekolah swasta tambah dengan guru mata yang ikut tes 3K yang bisa masuk ke guru kelas semuanya 383. Jadi guru kelas ini bukan hanya guru SD saja, Bapak. Ada guru dari SMP yang linear ke guru kelas. Nah, Jadi gini Pak, kalau tidak salah, yang boleh memilih formasi ngajar di SD itu lagi SD guru kelas ya Ibu ya. ya, Itu ijazahnya itu boleh lulusan bahasa Indonesia, IPS, matematika, kemudian apa lagi Bu? IPA. Makanya kemudian yang benar-benar lulusan PGSD itu akhirnya tidak dapat jatah gitu. Seperti Bu ya. Kira-kira seperti itulah ya. Ya, begitu Pak. Guru mater Gimana? karena Pak ya di Kota Palembang itu kemarin itu tidak ada penerimaan untuk guru mapel selain guru PAI, PJOK, seni budaya dan PKN. Untuk bahasa Indonesia, untuk IPS dan matematika bisa linear ke guru kelas. Jadi kami guru yang tidak bisa masuk, tidak bisa mendapatkan formasi ke guru mapel, kami linear langsung ke guru kelas yang dari sistem otomatis langsung dapat ke SD, bukan maunya kami ya Bapak, tapi dari sistem sudah linear ke sana. Nah, jadi kami memilihnya sekolah SD dan lulus di situ. Jadi yang kami bingungkan nanti untuk penempatan bagaimana? Nah itu. Apakah kami kembali ke SMP, ke guru mapel, atau ke guru kelas? Karena kami ikut tes guru kelas dan lulus PG, seperti itu Pak. Iya. Nah, Jadi guru kelas, swasta, guru mapel. Profesor bisa memberikan ini. Apa yang 383 adalah guru swasta. Ya, semua. Kan guru mapel, tapi kemudian oleh sistem dimasukkan ke kelas. Ya. Jadi jumlahnya 383. Ya benar. Kalau untuk keseluruhan guru swasta yang PG itu semuanya ada 482. Terus ada pertanyaan, kalau guru yang tidak linear atau guru mapel tapi lulus oleh sistem ditaruh di guru kelas, itu nanti penempatannya di mana? Iya. Ya, kemudian meskipun guru mapel asalnya yang nanti jadi guru kelas. Ya, terima kasih Bapak. Karena ini, ya. Tapi ini perlu disampaikan. Ini tapi kalimatnya sudah bisa dipahami belum nih Prof? Lulusan PGSD tidak bisa memilih formasi berdasarkan mata pelajaran, tetapi mendapatkan formasi secara otomatis sebagai guru kelas. Iya. Sebanyak 383 guru di sekolah swasta. Iya. Jumlah seluruh guru swasta itu betul swasta. Ya, swasta. 482. Ya, jadi ini kalau kita baca kalimatnya seolah-olah semuanya udah dapat. Padahal sebelumnya belum. Jadi kalimatnya mungkin perlu begini. Lulusan PGSD tidak bisa memilih formasi berdasarkan mata pelajaran titik. Oh ya. Kemudian peserta P3K lulusan PGSD didaftarkan kan, berarti didaftarkan ya Bu, bukan mendaftarkan kan, ada yang mendaftarkan, ada yang didaftarkan formasi sebagai guru kelas. Jadi otomatisnya jangan, karena ada yang otomatis, ada yang enggak ya. Jadi kami kembalinya ke guru kelas. Guru semua daftarnya ke guru kelas kan, berarti mendaftarkan formasi sebagai guru kelas ada 383 yang sudah lulus passing grade tetapi belum mendapatkan formasi, gitu kan, begitu. Nanti coba diselesaikan dulu ya, benar apa enggak, jangan salah juga nanti. Ya, saya kira tadi begini ya. Jadi
lulusan PGSD tidak bisa memilih formasi berdasar mata pelajaran, tapi oleh sistem ditempatkan di guru kelas. Ya, seperti oleh itu. sistem. Oleh sistem. Ya, oleh sistem ditempatkan dalam formasi guru kelas. Terus Jumlah mereka yang 383 kan tidak hanya Bukan guru mapel saja, mapel saja, tapi yang linear dengan guru kelas. Guru SD yang swasta dengan guru mapel yang swasta 383. Guru mapel, jadi itu informasi lain itu sebetulnya. ya, Untuk informasi yang berbeda, bukan masalah penempatan. Karena 383 itu adalah guru swasta. Ya. Nah, yang membingungkan itu guru mapelnya itu Bapak. Ya. Guru mapelnya itu nanti kemana? Nah, itu kan ada Apakah pertanyaan. linearnya disempatkan di SD? Kembali ke asal. Kalau kembali ke asal kan sudah banyak guru mapel itu yang sudah pada tidak bekerja lagi. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya, tapi kalau masuk ke sistem ya ke guru kelas. Ya. Itu kan ya, Prof? iya, Iya, kalau masuk ke sistem, kalau sistem kan Ya. nggak bisa tawar-menawar tuh. Nggak kayak di pasar kan. Iya, CG-nya SD. Iya. Ya. Ya, saya kira itu informasi semuanya. Cuma ini kalimatnya ini supaya kita dari itu tahu bahwa ini menjadi masalah di bawah. Itu saja. Udah, saya kira karena ini bagaimana mata pelajaran begitu masuk ke sistem apapun itu dari SMP atau apa, ya itu nanti akan masuk ke Pelajaran kelas. untuk SMP Pak, yang SMP, yang mengajar di SMP. Iya, Seperti bahasa Indonesia kan? bahasa Indonesia. Sistemnya langsung masuk ke SD. Itu SD, betul. Iya, itu SMK enggak. enggak ada masalah. Iya, betul. Paham kalau ini gitu. Jadi ada masalah di bawah karena mereka yang asalnya SMP itu guru mata pelajaran. Tapi begitu masuk ke sistemnya Ke SD. masuk ke formasi guru SD, ya nanti ke guru kelas. Nah, kalau guru kelas mereka ini gimana kan? Kami guru mata pelajaran, kok kemudian itu jadi masalah. Nah, kalimatnya sudah cukup lulusan PGSD tidak bisa memilih formasi berdasarkan pelajaran, tapi oleh sistem ditempatkan dalam formasi guru kelas. Itu sudah selesai ini kan ya. Kemudian guru SD dan guru mata pelajaran SMP sebanyak 383 guru sekolah swasta. 383 guru swasta ini kan yang sudah lulus itu Bu ya. Ya, sudah lulus. Sudah lulus. Lulus Yang Sedangkan 300 total yang sudah lulus passing grade. Ya. ya. Sudah jam 10 ini. Pak Imam. Mas, sudah? Sudah cukup belum? Untuk yang seluruh guru swasta 482 itu sudah PG juga. 82 sudah PG juga, Ya, sudah PG juga. tapi guru swasta. Ya, tapi di swasta sudah PG. Lah, apa bedanya dengan yang 383? 383 bedanya apa? 383 itu Bapak guru kelas yang swasta, yang mengajar di swasta, guru SD yang mengajar di swasta dengan guru mapel yang mengajar di swasta, jumlahnya 383 itu yang linearnya ke Yang SD. 482 itu untuk seluruh guru PG swasta. Untuk seluruh baik guru kelas maupun yang di mapel. ya semuanya jumlah keseluruhan. Pak Fikri melulusnya enggak? Yang lulusan PGSD nggak bisa milihnya nggak usah ditulis. Jadi gini, memperjuangkan untuk guru sekolah swasta, guru mata pelajaran dan guru kelas di sekolah swasta yang sudah lulus passing grade untuk dapat menempati formasi sebagai maunya apa? Maunya guru kelas. Iya. Nah, udah sebagai guru kelas udah gitu aja. Dari lulusan PGSD guru kelas, tapi yang dari SMP nggak mau. Nggak mau, ya berarti itu tadi yang kita perjuangkan tuh maunya yang berasal dari PGSD ditempatkan sebagai guru kelas, yang mata pelajaran tetap ditempatkan dalam formasi sesuai dengan guru mata pelajaran. Maksud kami itu yang guru mata ini yang linear ke sekolah SD ini masuk ke SD sebagai guru kelas atau sebagai guru kelas? Benar kan, sebagai guru kelas. Jadi 38 kebanyakan guru mapel ini banyak yang sudah resign, Bapak sudah berhenti. Contohnya Ibu Nurbaiti sudah berhenti, dia sudah tidak mengajar lagi.
Bentar ya. Bapak Pimpinan, saya menengahi lagi. Jadi ini Bapak dan Ibu anggota, sekali lagi berdasarkan peraturan Kemenpan RB itu yang digunakan adalah apabila Bapak dan Ibu tes tahap 1 itu Bapak dan Ibu tes tahap 1 dan tahap 2 itu mata pelajaran yang sama, dipakai nilai yang tertinggi. Itu sudah fix itu. Jadi sebenarnya masa sudah disampaikan dong. Betul Pak. Iya. Ya, itu sudah fix. Saya kira tidak perlu disampaikan kalau memang ada ini sudah cukup ya. Ya, satu lagi Pak, ini ada tambahan, mohon maaf. Meminta agar 2.590 kita selesaikan dulu. Oh iya ya Pak. Ya. Bagaimana nasib guru yang sudah terlanjur di PHK pada saat ini belum mendapatkan SK? Itu saja ya pertanyaannya. Kemudian yang 10 menyerahkan tabulasi berbagai persoalan tes seleksi guru ASN PTK tahun 2021. Nanti saya terima nanti. Kemudian yang selanjutnya ada tambahan tadi? Ada Pak, tambahan ya. Satu. Ya. Meminta agar 2.593 orang guru lulus passing grade di Kabupaten Bekasi mendapatkan SK pengangkatan ASN P3K pada tahun 2022, tidak hanya pada tahun 2022, tidak hanya 1020 orang saja yang diusulkan. Ya, itu saja Pak, terima kasih. Ini tapi kan tidak hanya Bekasi ya? Iya, ya, tempat lain juga ada ya? Ini dari Bekasi pasalnya dari Batang. Ya, terima kasih. Mungkin begitu juga dengan daerah lain ya, perlu tambahkan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Boleh Inggris juga. Bahasa Inggrisnya likewise. Pak, minta dimasukin juga poin berikutnya yang kami dari Kabupaten Bogor Pak. Bisa? Apa lagi itu? Yang lulus passing grade sejumlah 3.033 yang minta di SK-kan juga Pak. Sekarang kan yang tersedia hanya 721. Sama berarti itu kalau begitu juga dengan daerah lain gitu. Kayak yang itu, kayak masuk. Ya begitu ya, sama ya, dan begitu juga dengan daerah lain, betul ya? Iya, nah itu. Jadi kita masuk Bogor dan lain-lain. Ada tempat lain juga saya kira ada. Sama aja juga Pak. Kalau saya masalahnya lain, tadi ada poin yang terlewat gitu kan, termasuk poin dari Sumatera Selatan juga, poin yang sama tapi belum tercantum di sana. Oh itu, ya. Boleh ke nomor 7 Pak. Boleh ke nomor 7. Nomor 7. Aduh, ini sudah 20 menit, maaf, nanti saya delay. Itu kami khawatir Pak dengan kalimat 6.425 yang sudah mendapatkan informasi, itu khawatirnya dianggap sebagai mereka yang sudah lulus tahap 1, tahap 2. Jadi apakah sudahnya diganti dengan akan mendapatkan informasi. Itu yang sudah dipastikan Pak. Betul. Oke, gitu ya. Kemudian ada poin kedua Pak, yang 3.972 informasi itu berada pada material yang gemuk seperti karya perusahaan, PAI, bahasa Inggris, pada material gemuk seperti PKWU, bahasa Inggris, PAI, kemudian PPKN, PJOK, PKN, PJOK, PSLB, pendidikan khusus. Apa? Pendidikan khusus. SLB. Khusus Pak. Ya, sudah Pak, terima kasih. Saya kira begitu, sudah lanjut. Poin 9 Pak, izin Pak, belum dicatat Pak. Apa itu? Yang minta untuk PKWU tadi untuk dilinearitaskan pemapel mata pelajarannya masing-masing agar bisa ditempatkan. Oh, itu sudah belum ada di situ. Untuk yang sumsel itu belum ditampung di situ. Pimpinan, saya teruskan aja dulu Pak. Selanjutnya terhadap penjelasan dan masukan yang disampaikan Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1A. Komisi 10 mendesak
Panselnas melalui Kemendikbudristek RI untuk terus mensosialisasikan kebijakan anggaran seleksi. Masih ada banyak masalah dengan DAU itu. Kemudian yang kedua, Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI untuk menertibkan linearitas. Ini maksudnya ya, ini Mas, ya kan? Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI untuk menertibkan linearitas pendidikan dalam seleksi guru sesuai dengan kompetensi dan memberikan kejelasan dapodik bagi guru passing grade. Karena yang sudah lulus passing grade, dapodik hilang kan ya? Karena di sekolah awal kan sudah hilang. Nah itu maksudnya. Barangkali ini karena tadi kalau ditulis semua, itu masuk di poin-poin semua. Jadi ini ya, Komisi 10 meminta seperti itu. Kemudian yang C, Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI melakukan koordinasi dengan Kementerian pemerintah daerah yang itu tadi yang masih ada masalah ini P3K, yang masih ada persoalan P3K ini. Maksudnya bisa saja yang ngakunya udah kurang atau apa segala macam, pokoknya semua siapa aja yang masih belum selesai supaya diundang. Meskipun mungkin diundang semuanya nggak masalah kalau ternyata masih ada masalah semuanya. Begitu ya, sudah cukup. Ini sudah. Jadi ini tadi poin yang kedua. Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI untuk menertibkan linearitas pendidikan dalam seleksi guru sesuai dengan kompetensi dan memberikan kejelasan dapodik bagi guru yang tadi kan soalnya ada yang gemuk, karena gemuk, dan itu kan karena semua masuk ke PKWU. Ditegaskan Pak, yang gemuk itu karena dari untuk PKWU itu Pak tidak ada mata pelajaran di SMK, sehingga adanya di SMA dirembuklah oleh beberapa sekolah dari SMK baik negeri swasta ataupun dari SMA yang lain. Itu saya kira penjelasannya begitu kira-kira. Kan panjang nanti kalimatnya terlalu panjang itu ya. Terima kasih Pak, ya sangat jelas untuk poin itu. Terima kasih banyak. Terima kasih, mohon maaf kalau memang tidak seluruhnya memang utuh bagaimana yang ada di pikiran Bapak Ibu. Nggak bisa ini kan kadang-kadang ada yang tidak terungkap juga. Nah ini dalam kalimat seperti itu, nanti kalau kurang sempurna dan seterusnya, mungkin dalam dialog atau apa ketika pertemuan dengan DPR penutupan masa sidang, sehingga kita tetap nanti akan menyampaikan bahkan strategis yang kita tidak tahu, padahal kita sedang ada di dapil masing-masing, sehingga kita nggak bisa dialog seperti ini. Sekali lagi mohon maaf kalau di sana sini banyak kekurangan, dan waktunya ini saya juga perlu menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi 10 karena ini terpakai sudah 25 menit, mungkin 30 menit, tetapi saya minta sepatah dua patah kata untuk mewakili semuanya dari guru lulus passing grade P3K. Setelah itu saya tutup dulu, baru kemudian nanti saya menerima itu. Kalau mau foto nanti begitu, silakan untuk menutup. Ya, terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat HTI, Bapak Fikri, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita Forum Guru Lulus Passing Grade P3K se-Indonesia. Mudah-mudahan Bapak aspirasi kami bisa disampaikan kepada pihak terkait. Panselnas tes ASN P3K tahun 2021 dan tahun yang sekarang. Kami berharap sekali ya Bapak ya, karena kami sudah berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya yakin untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, gurunya juga harus disejahterakan dulu. Jadi bagaimana gurunya mau mengajarkan dengan baik apabila nasib kami masih belum jelas. Itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswadi atas nama guru lulus passing grade P3K, PLPG PPPK atau P3K. Sekali lagi dengan demikian berakhirlah RDPU hari ini, dan sebagai langkah untuk juga menyampaikan, mudah-mudahan juga dari Dirjen GTK atau unsur-unsurnya, mungkin Bu Sesdijen juga yang sampai akhir tadi saya masih WA-an, meskipun ada perkembangan. Jadi data yang Bapak Ibu punya mungkin berbeda dengan apa yang Ibu Nunuk, Prof. Nunuk, karena Kemendikbudristek juga terus melakukan komunikasi dengan daerah-daerah, seperti misalnya tadi saya baca sebagian misalnya Jawa Barat tadi udah Pak. Juga sudah ada perkembangannya ditambah. Jadi semakin bertambah, dan mudah-mudahan semakin ke sini akan ada penyelesaian. Jadi masing-masing mudah-mudahan juga ini disampaikan sebelum kami menyampaikan secara tertulis. Mudah-mudahan Kemendikbudristek juga mengikuti acara ini. Dan sekali lagi terima kasih, Bapak Ibu tidak hanya mewakili diri sendiri, tapi Bapak Ibu paling tidak
93.000 yang sudah lulus passing grade pada ada formasi tapi belum dapat SK, kemudian 193.000 yang sudah lulus passing grade tapi belum ada formasi. Dan kali ini tentu banyak tadi masih ada keluhan, mudah-mudahan ini Prof. Suhar Arifin, mohon maaf Prof, ini melewati masanya karena sudah pada datang Komisi 10 dan ini kami masih menggunakan waktu untuk RDPU hari ini. Sekali lagi kalau ada di sana sini banyak kekurangan kami mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 10 yang dengan sabar mengikuti RDPU hari ini, dan mudah-mudahan ini mendapatkan solusi, dan ini semuanya adalah kontribusi kita untuk mencerdasan kehidupan bangsa dan untuk generasi yang akan datang. Allahumma amin. Demikian dengan mengucap alhamdulillahirabbil, maka RDPU hari ini kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.